ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, mereka membelakangi Al-Quran, mereka berpaling dari Al-Quran. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilantik oleh Allah menjadi Rasul, maka ada beberapa firman-firman yang telah diturunkan oleh Allah. Lalu kemudian ketika itu ternyata kaum yang dihadapi oleh baginda Rasulullah banyak yang menjadi ingkar, tidak mau menerima ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terkadang di antara mereka banyak yang memperolok-olok nailikil yiru nariko kanaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika misalnya Al-Quran berbicara tentang peristiwa-peristiwa lampau, pakugi cerita nairu Fir'aun, maka ketika itu mereka mengejek Rasulullah, maka dah nasing itu tapawe ia naritu asatirul awalin, cerita-cerita Nabi Turyului itu hanya merupakan cerita-cerita dari para pendahulu kita. Lalu kemudian ketika Al-Quran memperlihatkan bukti-bukti kemukjizatannya, maka mereka tidak mengatakan bahwa itu adalah mukjizat. Bahkan sebaliknya, mereka mengklaim, mereka mengatakan bahwa itu adalah sihrun mubin, itu adalah sihir-sihir yang nyata. Maka inilah yang terjadi di kalangan orang-orang kafir yang dihadapi oleh baginda Rasulullah, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ibuang iro kaunge, kaum di mana engkau telah mengutus kami kepada kaum itu, ternyata la yu'minuna bil Qur'an, mereka tidak percaya kepada Al-Quran. Di natu beriwi akurannya. Apa yang dihadapi oleh baginda Rasulullah ketika itu, sekarang ini bentuknya berbeda. Ada yang tidak percaya, ada yang tidak mau membaca Al-Quran, ada yang tidak mau mendengarkan Al-Quran, ada yang tidak mau mentadaburi Al-Quran, dan ada yang tidak mau menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ini yang kita hadapi sekarang ini. Jadi yang kita hadapi sekarang ini, yang pertama, enggan untuk membaca Al-Quran. Tradisi-tradisi yang diwariskan oleh para ulama-ulama kita, yang setiap saat membaca Al-Quran itu sudah mulai ditinggalkan. Biasanya antara maghrib dan isya, ulama-ulama kita mengajarkan tradisi untuk membaca Al-Quran antara maghrib dan isya. Lalu kemudian perlahan-lahan kita tinggalkan. Lalu kemudian bagaimana meningkatkan minat-minat baca Al-Quran? Diajarkanlah hikmah-hikmah yang terkandung pada ayat-ayat Al-Quran. Misalnya, bagaimana hikmah membaca surah Al-Baqarah, bagaimana hikmah membaca suratul Kahfi, bagaimana hikmah dan rahasia yang terkandung pada saat orang itu rajin membaca surah Yasin, bagaimana hikmah bagi mereka yang senantiasa mereka rajin membaca suratul Waqiah, yang semuanya itu ada hikmah-hikmah tersendiri yang diajarkan oleh para ulama berdasarkan riwayat-riwayat, meskipun di sisi lain ada yang mengatakan bahwa itu dasarnya adalah hadis dhaif. Tapi sesungguhnya hikmah-hikmah itu meskipun dasarnya adalah hadis dhaif, tapi perlu untuk kita jadikan sebagai fadilah
hadis-hadis fadilah yang bisa memotivasi kita untuk senantiasa rajin membaca Al-Quran. Sebab kenapa? Ketika fadilah-fadilah hadis-hadis tentang fadilah-fadilah itu dihilangkan, maka motivasi untuk membaca Al-Quran itu sudah mulai berkurang. Nah, jadi silahkan kita membaca beberapa riwayat-riwayat. Salah satu riwayat yang bisa kita jadikan sebagai perpegangan adalah likulli harfin, bahwa setiap huruf itu ada 10 kebaikan. La taqul alif lam mim harfun, jangan mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Al alifu harfun, alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Lalu kemudian kita baca alif lam mim, maka pada kata alif lam mim itu sudah mendapatkan 10 kebaikan. Nah, kalau 10 kebaikan, persoalan kebaikan itu kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Kebaikan itu jangan hanya dimaknai bahwa kebaikan itu berbentuk pahala. Kebaikan itu banyak sekali maknanya. Makanya di dalam doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah bagi kami bahagian-bahagian kami di dunia berupa kebaikan-kebaikan, kebaikan-kebaikan dunia. Di situ Allah mengatakan hasanah, artinya hasanah di situ tidak ditentukan bagaimana bentuk-bentuk kebaikan itu. Kalau dalam kaidah bahasa Arab itu bentuknya bentuk nakirah, bukan bentuk ma'rifah. Kalau bentuk ma'rifah, maka kebaikannya itu hanya satu dan tertentu kebaikannya. Tapi kalau dalam bentuk nakira, itu kebaikannya banyak karena sifatnya umum. Kalau nakira sifatnya umum, tidak ada kata al-hasanah. Kalau mengatakan al-hasanah, man nasawi sidlim itu ada cingeng, tapi kau makadai hasanatan meiga ada cingeng. Maka 10 kebaikan dalam satu huruf itu, kita tidak tahu bagaimana kebaikan-kebaikan itu, dan Allah yang maha tahu kebaikan apa yang akan diberikan kepada hamba-hambanya. Maka orang yang membaca Al-Quran, insya Allah orang yang cinta kepada Al-Quran dan membaca Al-Quran diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah sesuai dengan kebaikan yang menjadi standarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan standarnya manusia, bukan standar keinginannya, tapi standar kebaikannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama yang harus kita munculkan adalah bagaimana kita meyakini Al-Quran sebagai kalamul mu'jiz. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah di dalam doanya, la yu'minuna bihi, tidak lagi mereka beriman kepada Al-Quran. Tidak berimannya ini boleh jadi bisa terjadi di kalangan kita. Ya, misalnya saja ketika keyakinan kita terhadap Al-Quran itu sudah mulai terkikis. Seperti apa tanda-tanda kalau keyakinan kita kepada Al-Quran itu sudah mulai terkikis? Tidak meyakini lagi Al-Quran sebagai mukjizat. Dina tayakini miyaru Al-Qurannya sebagai mukjizat. Ada sesuatu yang luar biasa yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, makanya kita lihat ada orang dapat masalah, dia cari bagaimana cara menyelesaikan masalah. Dia cari tempat-tempat rekreasi, dia cari tempat-tempat makan, dia cari ini dan lain-lain sebagainya. Yang sesungguhnya kalau dia meyakini bahwa di dalam Al-Quran itu ada kemukjizatan, maka solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi itu pada dasarnya tertuan di dalam Al-Quran. Engkau manangi, aku kurangi. Nah, itu yang pertama, hilangnya keyakinan. Lalu kemudian hilangnya
kebiasaan-kebiasaan untuk membaca Al-Quran. Ya mungkin karena faktor kesibukan kita, keseharian kita. Dan kesibukan-kesibukan ini, kalau kita tidak mengatur waktu-waktu kita untuk membaca Al-Quran, kita sedikit demi sedikit saja membaca, ayat demi ayat yang kita baca. Satu halaman pun itu sudah cukup untuk setiap hari kita baca. Satu halaman dibagi dalam waktu-waktu sholat kita, boleh jadi kita hanya membaca 1 sampai 2 ayat ketika kita bagi dalam waktu-waktu sholat kita. Satu halaman itu lumayanlah ketimbang daripada tidak sama sekali membaca Al-Quran. Kesibukan-kesibukan sampai orang mengatakan bahwa minat membacanya orang Indonesia itu sangat tinggi, melampaui minat bacanya negara-negara lain. Tapi minat bacanya itu hanyalah dituangkan pada membaca WA dan Facebook. Minat bacanya dituangkan pada pembacaan WA dan Facebook. Sedikit kita geser saja bagaimana kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan baik, maka dalam satu ayat boleh jadi ketika kita menghitung huruf-huruf yang ada pada ayat itu, kira-kira berapa huruf yang ada pada satu ayat itu. Nah, dan mereka yang membaca Al-Quran, misalnya membaca Al-Quran, kana syafi'an lahu, bahwa bacaan-bacaan Al-Qur'annya itu pada yaumul qiyamah akan menjadi syafaat baginya. Kalau kita mempelajari riwayat-riwayat yang ada, maka hanya 2 yang bisa memberikan syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah untuk memberikan syafaat nantinya. Likulli nabiyyin du'aun mustajabun. Setiap nabi yang diutus oleh Allah itu ada doa-doa yang diijabah oleh Allah. Wa ana akhba'tuhu, dan kata Rasulullah, aku menunda satu doa. Saya tidak akan mempergunakan doa itu. Satu doa yang tidak pernah aku pakai dan aku tidak pernah mau memakai di dunia. Aku sisakan doa ini, aku tunda doa ini nantinya pada yaumul qiyamah, doa syafaat untuk umatku. Jadi ini mapuji lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantinya layak untuk mendapatkan syafaat. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, yang layak untuk memberikan syafaat itu adalah bacaan-bacaan Quran kita. Ada orang pada yaumul qiyamah nantinya ketika dikumpulkan di yaumul mahsyar, yeru biasa tangkalinga makada yeru pelai tekubala nama tutur yesumun rinna puang Allah Ta'ala. Pada saat ketika kita dikumpulkan pada padang mahsyar, maka di tuban ritanda ibarat pelai yeru wetui sejak kami talutu nanasi mata suih aku ulun natawih. Betapa panasnya. Sekarang saja jaraknya matahari itu dari kita posisinya sangat jauh sekali, ya. Kalau misalnya kita mau melihat jaraknya, nayakia kurada itu 10 tanggal sui jam 11 sampai jam 2, ya. Tapi nadingi maraga kira-kira pelana ro tasui, ya. Suhu misalnya yang mencapai sampai 30, 37 sampai 40 derajat, kira-kira bagaimana perasaan kita, ya. Banyak saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji dehidrasi, pada akhirnya meninggal, padahal suhunya itu hanya sampai di sekitar 40 derajat misalnya, sekitar 40 derajat. Kira-kira pada yaumul mahsyar ibaratnya itu matahari sejak kak minas telutuna kolue maraga kira-kira pelana yerogage. Maka ada orang yang diberikan perlindungan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 kelompok yang mendapat perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketika itu. Tapi ada orang yang tidak masuk dalam golongan 7 kelompok itu, tapi ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mereka yang mendapatkan syafaat. Siapa yang mendapatkan syafaat itu? Syafaat dari Rasulullah, lalu kemudian syafaat dari bacaan Qur'annya. Jadi bacaan Qur'annya nanti itu menurut riwayat akan terbang, terus terbang di atasnya orang yang dikumpulkan di padang mahsyar. Luttu iru baca Qur'annya nasapai makdai iru baca Qur'anta aina ashabi tigini sahabatku, tigini sahabatku, kigini sahabatku. Maka dia akan mencari sahabatnya. Siapa sahabatnya itu? Sahabatnya adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jadi itu kurangnya keistimewaan. Nah, jadi pada itu lain-lainnya. Itu kurangnya narik ku ibaci bawang lolongan ni apalang. Nah, sebab kalamullahil mu'jiz ada puang Allah Ta'ala ia punai mu'jizat al-muta'abbadu bitilawatihi yang menjadi ibadah bagi orang-orang yang membacanya. Nah, jadi dia itu baca bawah kurangnya ku ibaca wi menjadi ibadah wi. Olehnya itu Imam Al-Ghazali rahimahullah mengajarkan kepada kita al-adabu, adab-adab bagaimana membaca Al-Quran. Dia ibaca bawah itu kurangnya. Nasngi itu ada dan puang Allah Ta'ala pada ciri ampi-ampi tak kuma baca Quran ki. Ada na angka tu ada na nari kuma baca Quran ki. Al-adabu digi baca bawangnya. Misalnya sambutanna Bapak Wali Kota diminta untuk dibacakan. Ada dana Pak Wali Kota diminta untuk dibacakan. Tiba-tiba nak baca wirogage dengan tidak mengikuti adab-adab membaca sambutan tapangka laporoi. Kira-kira maraga ya rona. Tapangka laporoi nasing mapakui utunan mapakui maculi-culi mi baca mage. Ku pejabat dia nama itu cabut jabatan. Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Ada adabnya pun Allah Ta'ala. Maka ada adabnya. Pasti aja wiji narikui baca ya kurangnya. Hargailah bacaan-bacaan itu. Hargai bacaan-bacaan itu pada saat kita membaca. Ya, jadi ini namanya ya, kita semua yang mengetahui nasabak kumak bicara ampi-ampi bitawi pakku bicara na jeruan na ipakalebih. Nasabak kumak bicara ampi-ampi bitawi itu aduh melo ipakalebih. Nah, pakku bicara na ipakalebih jeru kurangnya. Berarti ada adab-adabnya untuk membaca Al-Quran. Ya, bukan hanya tajwidnya, cara membacanya, ya, bukan hanya cara-cara makharijul hurufnya, menyebutkan sesuai dengan makhrajnya, tapi napa yulu itu agagai ipada cimiman ni panguluta kepungalan anak berdoa kepada Allah karena yang kita baca ini adalah kata-katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita baca ini adalah kalamnya Allah. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan menyentuh Al-Quran terkecuali dalam keadaan suci. Anjak nata pahami bimakda. Jeru yang dimaksud adalah Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Nah sebab angkat tupat tafsiri de tua kada salai. Nah yakia kumat bicara ada itu ada berarti baca apa ya berarti baca apa lada itu nah sebab kumat bicara ada itu la yamassuhu illal mutahharun. Jangan mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz, tapi yang dimaksud adalah
wujud Al-Quran dalam bentuk mushaf kota baca biar wagagai pada cingwi angka pajeneta tentu mangkutana ki marage pale nariku aku hapiwi nasabang katoto baca Quran ku hapiwi Syekh Al-Jum'ah Ali Al-Jum'ah Mufti Mesir mengatakan Syekh Ali Al-Jum'ah mengatakan yaru hapiwi tu ngangimak kedatannya kurang tapi nariko itimpa yaru aplikasi naru kurangnya mancaji kurangi maka pada saat membaca Al-Quran melalui HP usahakan berwudu wajib hukumnya berwudu pada saat membaca Al-Quran melalui HP karena yang kita buka adalah aplikasi Al-Quran tu itimpa yaru aplikasi na itu tu nak buat ni maka dah HP mi je ukatan ni ya nasabah yaru tatimpa aplikasi Quran yang kita buka adalah aplikasi Quran seperti itu yang dipatwakan oleh ulama Mesir. Nah, jadi hati-hati ki kalau bita aku kurangnya ya karena Al-Qur'an itu adalah mukjizat. Nah, jangan sampai tingkah kita terhadap Al-Qur'an, sikap kita kepada Al-Qur'an nakena ki yido duan dan nabita. La yu'minu nabihi. Makura-kura tepe nih. Ya. Di nana tepe yeru kemukjizatan na Al-Qur'an. Makura-kura tepe nih. Di nana tepe yeru alat birna Al-Qur'an. Di nata perimi nasabak di namelo baca wi makura-kuran ni betunna nasisikang untuk membaca Al-Qur'an makura-kuran ni betunna untuk mempelajari Al-Qur'an ya jadi Al-Qur'an itu memang harus kita jadikan sebagai pegangan kita ya pegangan hidup kita ya saya minimal misalnya itu angka dua-duang tapalak mana meyaru dua-duang itu dalam bentuk makilo-kilo biasa baca bi tapi betuannya itu duangnya luar biasa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Luar biasa tuh betuannya itu gage. Andaikan tapahan betuan ya tu agak ya Allahumma arhamna bil Quran ya Allah muliakanlah saya muliakanlah kami dengan Al-Quran yeru kumakkedai irhamna bil Quran kata irhamna di dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu maige betuan bukan hanya bermakna kasih sayang tapi kata rahimah di situ nasabari pak gangkana nariki perlu belum dalek puang Allah Taala nasabari itu bosia ya se pamasih bahasa nak kurangi pamasih nasabari gara-gara itu irhamna wedingi janji nadapengi puang Allah Taala Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus harapan dari kasih sayangnya Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Berarti itu pamasiwi weddingin Allah lengi pak gangkanna yaitu nak dosa-dosa nak dapeng ibu buang Allah Ta'ala. Jadi itu baca Qur'an maki guna lah tu. Kau dah masing ki buang Allah Ta'ala tak timpa ilalut dalle. Kau masing ki puang Allah Ta'ala nak dapengi bi dosa-dosa tak puang Allah Ta'ala ya kau masing ki puang Allah Ta'ala ya rubosi tania bosi pacalla bosi pamase ya ruanginge mencaci pamase wi tania agi melok makasulang tapi angin tiwi pamase ya makigunai maka kata rahmat ini irhamna bil Quran itu luar biasa maknanya. Waj'alhu lana imaman.
Jadikanlah Al-Quran itu sebagai imamku. Banyak orang sekarang ini yang menjadikan public figurnya sebagai suri tauladannya, contoh tauladan. Dia nasitina aja ialah contoh, ya. Misalnya terlalu ngepens, istilahnya anak zaman sekarang itu ngepens, ya, ngepens terhadap toko, ngepens terhadap ini, ngepens terhadap ini. Geluk-geluk nah yang kelinga, ko misalnya tapangkan atau ku, nah jeru di riseng kena aga betuan nasenda, ya. Itu pun nih, sama nomor nolak deko, ya dari tepu. Dalam Islam itu diajarkan kepada kita, waj'alhu lana imaman. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai tempat ngepensku, sebagai imamku. Aku ke rumah kita, agak nasing kurangnya, ya noru wakaciri. Seperti apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, ya noru wakaciri. Wa nura, jadikanlah Al-Quran itu sebagai cahaya bagi kami. Maka daki maragai ro cahaya, cahaya ibarat dega cahaya kue agawe di taita kira-kira. Agawe di taita. Kudiga ga cahaya. Ya ada tuh menyiga tahu makita matana na iya kia situngan-tungan na di na ita iro aga situngan-tungan na ita nasabab iro pengantar untuk melihat sesuatu itu bukan melalui Al-Quran. Tania Al-Quran na pakai mak kita, ya, dalam artian bukan petunjuk Al-Qurannya digunakan untuk melihat. Makanya Al-Quran itu sebagai cahaya. Kumat kita ki sapa-sapa mi dalele na kukurangi marage ji iya gage anu tunggu muka sitina aja muka pigau ditu kan ceng buang Allah Ta'ala kukurangi. Maka inilah yang dimaksud sebagai nur, wahudan, dan juga sebagai petunjuk. Nah, sebagai nur dan sebagai petunjuk bagi kita, ya. Makukui sebenarnya banyak sekali perubahan-perubahan yang kita alami dalam kehidupan kita. Lalu kemudian perubahan-perubahan itu kita tidak tahu secara persis apakah perubahan-perubahan itu sudah sejalan dengan ajaran-ajaran agama kita atau dia bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ya natu wakat tanah kenapa kita ini diminta untuk membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, ya, supaya kita bisa mengamalkan Al-Quran. Ini yang dimaksud oleh baginda Rasulullah di dalam doanya itu, ya. Dan hati-hati Makdewi Patat Seriwi, ya, pada saat menafsirkan di sini yang dimaksud dengan mahjura di sini adalah tarakul iman bihi, dia tidak beriman lagi kepada Al-Quran seperti tadi yang saya jelaskan. Walam yakbaluhu, dan mereka tidak menerima lagi pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Ginarampe kurangi sama na pilih-pilih mani, maka dia mani melo uak kacweri nasaba iya miro cocok yero narikodi na cocok rialena, maka dia tinggalkan. Lam yakbaluhu, itu yang dimaksud lam yakbaluhu, tidak menerima Al-Quran secara totalitas, tapi dia memilah-milah ayat-ayat yang cocok pada dirinya. Ini juga banyak ini, ya, ini juga banyak yang terjadi. Ya, kita tidak usah detailkan contoh-contohnya. Ini na misengin na sama tesin itu maka na makui panggelorenna akelorenna kurangi. Maka yang masuk dalam kategori mahjura itu adalah lam yakbaluhu. Lalu kemudian selanjutnya wa a'radu
dan mereka berpaling dari Al-Quran. Nah, ini nak kena ayat. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa-siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dapat tafsiriwi an zikri, yang dimaksud di situ bukan mengingat kepadaku, tapi an zikri, dia berpaling dari Al-Quran, karena nama lain daripada Al-Quran itu adalah az-zikr. Siapa-siapa yang berpaling dari Al-Quran, a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka, maka sungguh dia akan mengalami kehidupan ma'isyatan danka, yang sempit. Ma'isyatan danka. Maka di tafsiriwi, yang dimaksud dengan ma'isyatan danka, fala tumaninata lahu wala insyiraha li sadrihi, di gagah ketenangan nalolongan, la tumanina, tidak pernah merasa tenang. Ya'kulu masya, dia akan makan apa yang dikehendaki. Wa yashrubu ma yasha, dan dia akan minum apa yang dikehendaki. Wa yalbisu ma yasha, dan dia akan memakai pakaian yang dia kehendaki. Akan tetapi la tumaninata lahu, tidak ada ketenangan baginya, wala insyirah sadrahu, dan tidak akan pernah merasa lapang dadanya. Bagaimana yang dimaksud dengan insyirah? Yang dimaksud dengan insyirah di situ, kelapangan dada, selalu ragu-ragu. Tulunakan ni abata-batangan di nang kena tenang iru bapinadinna. Jangan-jangan ang kasinasing yanul lalo agang ares yakatan si pungenang kayano lasil lalo diga pangali ilologang. Bangsa-bangsa nada selalu diselimuti oleh keraguan, tidak pernah merasa tenang. Orang hanya lewat di hadapannya, muncul lagi keraguannya, muncul lagi perasaan-perasaan was-wasnya. Dia selalu khawatir dan tidak pernah merasa tenang. Nah, jadi hati-hati, yang bisa menenangkan itu bagaimana kita bisa lebih banyak membaca Al-Quran, ya, supaya rirobona bata-bata ibata-bata itawi ya tulu ipikiri ki yano jeso lagi ka yano je makoi yano mani makoi. Nah, sebenarnya apa yang hilang? Keyakinan kita terhadap Al-Quran, kebiasaan membaca Al-Quran itu yang sudah mulai terkuras, pada akhirnya matan ribata-bata ki, ya, matan ribata-bata ki. Kalau ini muncul, kira-kira apa yang terjadi pada diri kita kalau itu sudah muncul dalam diri kita? Si di dosa de napigau iye jari, de napigau i watak kaliwi, tapi ati pigawi. Jadi hati-hati ki, ang kakedo-kedo na tuati, kedo-kedo na ati, makigunala de nadapailila, de nagay, tapi matanre apalan na, ikhlas, rida. Tidak perlu bergerak ini tangan, tidak perlu. Tapi dia ibadahnya hati kita, ibadahnya hati kita. Tapi nilai pahalanya cukup besar di sisi Allah. Ikhlas, rida, tawakal dan lain sebagainya, ya. Tapi engkau tuh kedo nanti di nakido jari, di nakido lelengnya, anggota tubuh kita tidak ada yang bergerak. Tapi tiba-tiba nabi gau iati hasad, dengki,
ibata-bata itu yang kita irapang kita yang kita tangan tidak melakukan tapi hati yang melakukan, mata nak lak tu nilai dosanya itu cukup berat. Jadi hati-hati ya. Jadi ada perbuatan yang sifatnya zahir, kalau kita zahirnya sempajana Allah, tapi batinna masulang ya. Ia pun nak ilalengis masulang, ya ruati pun nak masulang di pajan, ada bata-bata itu di pajan, pikiri ki pakugi na masulat tahu di pajan, kido-kido hatin na. Ya, jadi hati-hati ki dengan amalan-amalan batin itu, dan ini harus seimbang antara amalan zahir dan amalan batin itu. Nah, sekarang ini banyak yang merusak kita adalah amalan batin itu yang merusak kita, ya. Amalan batin itu yang merusak kita, banyak yang rusak gara-gara amalan batinnya. Nah, jadi dia tidak akan pernah merasakan itu karena dia berpaling dari Al-Quran. Ketenangan dan kelapangan jiwanya, lapangan dadanya itu tidak ada pada dirinya karena dia berpaling dari Al-Quran. Wa man a'rada an zikri. Nah, ma'isyatan dangka yang dimaksud di situ tidak ada ketenangan dan tidak ada dia tidak berlapang dada. Kemudian kalau dia ma'isyatan dangka, maka dia akan menjadi qauman dalalan a'radu, qauman dalalan a'radu. Mereka itu nanti akan menjadi kaum yang sesat, wa'aradu, dan berpaling karena berpalingnya dari Al-Quran. Jadi hati-hati ya. Kita ini ibarat melakukan perjalanan dan semakin jauh kita meninggalkan Al-Quran, maka semakin sesatlah kita. Ya setum ya leta maka damat tuju ki tambah mabila padahal kita sudah tersesat. Ibarat tuman lalang pusani nadi napa aja malalang ya pusani teden nih nadi mau babajan na malalang, ternyata dia tambah jauh ya dari yang sesungguhnya. Jangan-jangan kita ini model keberagamaan kita seperti itu. Pusani nasab isalai kurangi tambah malalu mubi, pada akhirnya kita semakin jauh dari Al-Quran itu. Ya. Lalu kemudian selanjutnya yudayyiku alaihi kabrahu. Yang dimaksud di situ ma'isyatan dangka, ada juga yang menafsirkan bahwa dia akan merasakan kuburnya itu akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia tidak membaca Al-Quran. Nah, jadi ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa ada orang yang nantinya di kuburnya itu sangat bercahaya. Ada dua yang menjadikan kubur itu bercahaya di dalam Al-Quran. Salat lail, lalu kemudian bacaan Al-Quran. Itu dalam riwayat, ya. Salatul lail yang menjadikan kuburnya orang yang meninggal itu semakin bercahaya nantinya sempajeng tangga beninna. Lalu kemudian yang kedua adalah qiraatul Qur'annya, bacaan Qur'annya. Ya, mudah-mudahan nantinya kita termasuk orang yang diberikan cahaya nantinya di dalam kubur kita karena bacaan-bacaan Al-Quran kita. Bahkan dalam riwayat pada yaumul qiyamah nantinya ada orang yang ketika dibangkitkan dari kuburnya, dia bangun dari kuburnya, lalu kemudian terbentang cahaya mulai dari kuburnya sampai ke Baitullah. Jadi angka matu mat cahaya lak dari poliko ki burukna yaro cahaya tak geteng yaro cahaya dari kuburnya sampai ke Ka'bah. Nah, siapa orang itu? Orang itu adalah
mereka yang senantiasa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat. Jadi mereka yang membaca suratul Kahfi pada malam Jumat, itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran terbentang cahaya itu. Ya, jadi silahkan kau wendi Jumai mak baca Quran di surah Yasin, dibaca surah Yasin. Tapi kung kamu pawatuta baca di suratul Kahfi, ya. Kumakadagi di gagadalileda surah Yasin anja na tamakada di gagadalilena nasaba upan na tamakadagi di gagadalilena tapapaja tamu mak baca Yasin ini tuh lologin itu sana tapadi nagagataw mak baca Yasin. Silahkan ditingkatkan setelah baca surah Yasin, berikan kesempatan untuk membaca suratul Kahfi. Sebab itu Yasin dibaca Cina mi, ya Cina mi baca surah Al-Kahfi. Kau balik di penutup suratul Kahfi, pada bawah ni maka dah silahkan dilanjutkan di rumahnya. Sebab itu suratul Kahfi, ni gini kita baca di suratul Kahfi 10 ayat di awal suratul Kahfi, maka dihindarkan dari fitnah Dajjal. Itu satu riwayat. Riwayat lain juga mengatakan siapa yang membaca suratul Kahfi 10 ayat terakhir daripada suratul Kahfi, maka dijauhkan dari fitnah Dajjal. Ini mana? Artinya apa? Angka makada 10 ayat pertama, angka makada 10 ayat terakhir. Betuanna jangan makada baca mana nih? Ya, jangan makada 10 ayat pertama 10 ayat terakhir. Pokoknya kumelo kilolong ngi dua-dua baca wi pamulan na suratul Kahfi letuko baca pernah suratul Kahfi. Jadi maka hilangkai dah aku niro. Makanya itu ada yang menjadikan wirid ya, pancaji wiri yaitu bacaan-bacaan suratul Kahfi 10 ayat, ya 10 ayat. Bahkan engkau tuh imam biasa maderi nalawi bacaan-bacaan 10 ayat di bacaan sholatnya setelah suratul Fatihah. Ya sebenarnya di samping menjadi bacaan sholat, dia juga menjadi doa-doa, ya, karena sebenarnya afdalnya itu kumeluki mapasempajang itu afdalnya, maka dia itu penderitata pilihlah ayat-ayat yang ayat itu sebagai ayat-ayat doa, ya, pilih. Maka ulama-ulama dulu itu biasa kalau dia membaca, rata-rata bacaan ayat setelah surah Al-Fatihah itu adalah bacaan-bacaan doa. Tangerang-ngeran nih rumah depan ritata biasa. Ya, biasa dijadikan itu misalnya akhir suratul Baqarah biasa, ya. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim biasa. Nasabah setung-tungan na dua-dua mana ya roh. Kadang-kadang dijadikan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alai. Sebab dua-dua mana, ya, kadang-kadang yang dijadikan bacaan-bacaan itu adalah surah Al-Waqiah, ya, dua-dua mana, ya, Al-Ghafir, Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi, itu biasanya dijadikan bacaan doa. Nah, sebab dua-dua mana gitu, ya, itu semuanya adalah doa-doa. Dia baca bawang nyeru tepan ritata sebagai bacaan setelah surah Al-Fatihah, karena di situ sebenarnya ada harapan-harapan dari fadilah doa-doa itu. Nah, inilah pengajian kita, yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang betul-betul rajin membaca Al-Quran, memperhatikan bacaan Quran, dan lihatlah Al-Quran itu sebagai kalamnya Allah, mukjizat, sebagai kalamullahil mu'jiz, kalimat-kalimatnya Allah yang ada mukjizatnya. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan melalui pengajian kita ini kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah untuk mengamalkan apa yang
telah kita ketahui. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa shalli ala sayyidina Muhammadin adada man shalla alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin adada man lam yusalli alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin adada man yuhalliluka wa yukabbiruka wa yumajjiduka salatan tadumu bi dawami mulkillah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'azaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balag wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.